The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service FJ Pekanbaru ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, kami akan memberikan beberapa pengumuman. Bersama saya Andre Harera Dan saya Widya Ayu, inilah FJF News minggu ini. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti iGrow Kelas I'm Safe. Kelas akan kembali dibuka secara online hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari bersama-sama bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan melalui kelas tersebut. Sampai jumpa hari Selasa. IFJF Conference 2020. Kabar baik untuk kita semua karena IFJF Conference akan diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2020 secara online. Kami mengajak L0 sampai L3 dan tentunya terbuka untuk jemaat umum untuk segera mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan atau bisa juga melalui sekretariat IFJF Pekanbaru. Dapatkan berkat rohani selama 2 hari dengan pembicara-pembicara yang luar biasa dengan biaya hanya Rp200.000. Untuk mendukung operasional Gereja FJ Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan lain, dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kendala dalam transfer rekening, dapat memberikan persembahan melalui iCare Leader Saudara atau melalui sekretariat IFJF Pekanbaru. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, baik melalui rekening atau melalui sekretariat IFJF Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Kami Departemen Diakonia masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudari yang ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Saya percaya bantuan sekecil apapun dapat meringankan beban mereka. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat IFJF Pekanbaru. Dan sebentar lagi, kita akan mengikuti ibadah online service IFJ Pekanbaru yang akan dilayani oleh tim IFJ Praise. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Enjoy the service and God bless you all. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Kita percaya akan janjinya, janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Oh Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya.
padamu, ya dan amin. Terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Bersama-sama kita sorakan. Oh, 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 bersama-sama kita katakan. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus, padamu ku percaya. Katakan firman-Mu yang kekal. Kekal untuk selamanya. Hanya padamu Yesus. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Hanya padamu Yesus. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap janji Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu setiap hari Tuhan kami rasakan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri
di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Thank you, Jesus. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih-Mu Bapa, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada
lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy. Mari bersama-sama umat Tuhan dengan segenap hati katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before. Hallelujah. Oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah. We worship You. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online di channel YouTube IFJF Pekanbaru. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mendeklarasikan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kini saatnya untuk kami duduk diam bersama-sama dengan jemaat-Mu di IFJF Pekanbaru ini, untuk kami mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Ajari kami, pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh semakin mengerti akan isi hati Tuhan, dan hidup kami semakin hari lepas hari, hidup kami boleh semakin sesuai dengan rencana Tuhan, memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khususnya di IFJF Pekanbaru. Suatu kehormatan, suatu sukacita bagi saya hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa sudah 4 bulan kita beribadah secara online. Namun saya percaya, meskipun kita beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi setiap hikmat dan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Justru dengan online seperti ini kita bisa mengulang kembali firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga kita boleh kembali belajar, kita boleh kembali diingatkan, dan bahkan kita mendapatkan pengertian yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saya mengingatkan buat kita semua jemaat Tuhan untuk boleh senantiasa tetap setia beribadah bersama dengan kami di IFJF Pekanbaru, meskipun masih secara online, sembari menunggu waktu yang tepat untuk kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Dalam minggu ini kita akan masih belajar tentang kitab Yakobus, dan minggu yang lalu sudah diawali dengan baik oleh Pastor Lukas mengenai hikmat dalam perkataan dan perbuatan. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar mengenai speak wisdom dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Saya ingin membacakannya dalam versi mudah dibaca untuk kita sekalian. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 sesuai dengan versi mudah dibaca mengatakan demikian. Adakah di antara kamu orang bijaksana dan mempunyai pengertian? Biarlah dia menunjukkan hikmatnya dengan hidup benar, berbuat yang baik. Orang yang bijaksana tidak sombong. Jika kamu hanya mengingat diri sendiri dan menyimpan kecemburuan di dalam hatimu, tidak ada alasan pada kamu untuk sombong. Kesombonganmu adalah dusta yang menyembunyikan kebenaran. Hikmat seperti itu bukan dari Allah, melainkan dari dunia dan tidak rohani dan berasal dari iblis. Sebab di mana ada kecemburuan dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hikmat yang datang dari Allah adalah seperti ini. Pertama-tama adalah murni, juga penuh damai, lemah lembut dan mau mengalah. Hikmat selalu mau menolong orang yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Hikmat itu juga adil dan jujur. Orang yang bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera melalui cara damai akan menerima yang baik, yang datang dari hidup yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita bersama telah tahu bahwa penulis dari surat Yakobus ini adalah Yakobus, salah satu saudara Tuhan Yesus, yang juga telah menjadi bapa gereja pada awal masa gereja berkembang. Yakobus menuliskan surat ini kepada ke-12 suku Israel di perantauan, dan juga sebagai bentuk pengajaran kepada orang-orang percaya agar kehidupan mereka penuh dengan iman dan juga menghidupi iman mereka. Yang menarik adalah surat ini juga ditulis sebagai bentuk nasihat Yakobus kepada para pemimpin yang saat itu dikenal sebagai orang-orang berhikmat, agar mereka dapat memiliki hikmat yang tepat. Banyak orang yang pada saat itu menganggap bahwa jabatan sebagai seorang pengajar ataupun sebagai seorang pengkhotbah itu adalah suatu jabatan yang mulia dan ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan semu dari manusia. Sehingga pada saat itu banyak sekali orang yang ingin berbicara, ingin menjadi seorang pengajar, ingin pandai mengajar, tapi sayangnya nihil dalam perbuatan. Para pengajar-pengajar demikian mengajarkan hikmat, namun hikmat itu bukanlah hikmat yang berasal daripada Allah. Dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hikmat yang benar
itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik dan juga kerendahan hati. Dari kisah ini menunjukkan pada saat itu ada beberapa orang yang merasa dirinya paling berhikmat, namun hidup di dalam ketidakbenaran dan perbuatan yang tidak baik. Bahkan mereka hidup dalam kesombongan-kesombongan serta mementingkan diri sendiri. Hidup penuh kecemburuan, sehingga hal-hal tersebut justru tidak menunjukkan kebenaran Allah bagi khalayak ramai. Dari dulu sampai sekarang banyak sekali orang yang ingin dipandang baik oleh orang lain, dipandang berhikmat, dipandang cerdas. Namun sayang bahwa hikmat yang ditunjukkan akan menjadi suatu kebohongan jika hikmat itu tidak berasal daripada Allah. Banyak sekali orang yang ingin berkata-kata namun kata-kata yang diajarkan bukanlah hikmat yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hikmat yang benar tidak hanya semata-mata ditunjukkan dengan perkataan-perkataan yang luar biasa, tapi hikmat yang benar itu juga disertai dengan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang baik pula. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 dituliskan sesuatu yang sangat menarik mengenai hikmat yang dari Allah. Dikatakan bahwa hikmat yang dari Allah itu pertama-tama adalah murni. Kalau kita melihat arti kata murni, itu artinya adalah asli atau autentik. Orang yang berhikmat, dia akan hidup sebagaimana seharusnya dia hidup. Hidupnya tidak memakai topeng dan selalu menjadi diri sendiri apa adanya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Demikian juga melalui perkataannya. Orang yang autentik, asli atau murni, dia akan melakukan apa yang dia katakan dan apapun yang akan menjadi perkataannya adalah sesuatu yang murni yang berasal dari hidupnya yang benar. Hal ini mengingatkan saya tentang apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hari-hari ini kata-kata murni itu sudah semakin pudar. Banyak produk-produk yang mengatakan murni, asli, namun belum tentu produk itu benar-benar asli ataupun murni. Begitu juga dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pengajaran-pengajaran yang kesannya sangat motivasional, memotivasi orang, seakan-akan itu suatu motivasi yang benar. Tentu saja memotivasi seseorang itu adalah sesuatu yang sangat baik. Namun kalau disertai dengan ketidakmurnian, maka kata-kata motivasi itu akan menyudutkan orang ataupun mengarahkan orang ke sesuatu yang salah. Memotivasi seseorang haruslah dengan kebenaran. Dan kebenaran yang sejati hanya kita temukan di dalam firman Tuhan. Orang yang berkata-kata dengan hikmat, dia akan berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia juga akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, dikatakan bahwa hikmat itu penuh dengan damai. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan itu akan penuh dengan kedamaian. Mengapa demikian? Karena Allah adalah sang sumber damai. Ketika kita memperkatakan sesuatu, maka pastikanlah bahwa kata-kata yang keluar itu membawa damai sejahtera buat orang-orang yang mendengarnya. Di AFGF setiap minggunya kita menyatakan deklarasi kita. Dan deklarasi itu diawali dengan kata-kata yang baik. Inilah kabar baik. Panggilan kita adalah panggilan untuk membawa kabar baik. Kabar damai sejahtera yang datang dari Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara arti kata shalom? Shalom artinya adalah salam damai sejahtera. Jadi kapanpun kita mengatakan shalom, sebenarnya kita sedang menyatakan damai sejahtera turun atasmu. Orang-orang yang berhikmat, dia akan membawa kabar damai buat banyak orang. Sejak saya kecil hingga sekarang muncul infotainment di televisi yang sering membahas gosip-gosip dan sensasi-sensasi.
Sekarang malah justru tidak hanya di televisi saja, tapi bertambah luas dengan kehadiran YouTube dan platform-platform media sosial lainnya. Hal-hal demikian mengajarkan orang-orang di luar sana untuk lebih suka membicarakan gosip, membicarakan kehidupan orang lain, dan yang lain-lain. Padahal apa yang dikatakan belum tentu benar. Belum lagi maraknya kabar-kabar hoax yang sering muncul memberikan kabar buruk bagi manusia. Hikmat yang dari atas membawa kabar damai, bukan membawa ketakutan. Seseorang yang berhikmat akan memperkatakan hal yang penuh dengan damai sejahtera, ketimbang dipakai untuk bergosip dan membicarakan hoax. Orang yang berhikmat akan memberikan perkataannya untuk membangun orang lain, daripada untuk menjatuhkan ataupun menjelekkan orang lain. Jika Anda ingin mencari hikmat dalam kehidupan Anda, carilah kabar baik. Dan kabar baik itu hanya ada di dalam Injil itu sendiri. Mari kita bersama-sama mencari kabar baik itu melalui kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memperkatakan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi pembawa-pembawa damai, menjadi orang-orang yang berhikmat. Yang ketiga dikatakan bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu adalah hikmat yang lemah lembut. Nah, jikalau kita belajar tentang perkataan yang berhikmat, berarti kita berkata-kata dengan lemah lembut. Amsal mengatakan demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara yang terkasih, seberapa sering kita mengucapkan kata-kata yang lemah lembut dibandingkan dengan kata-kata yang pedas? Amsal mengajarkan bahwa perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dengan kata lain, perkataan yang lemah lembut membawa kedamaian, membawa pendamaian. Dan sebaliknya, perkataan yang pedas itu membawa kemarahan. Perkataan hikmat berarti berkata dengan kelemah lembutan. Lemah lembut tidak hanya berbicara mengenai intonasi suara kita, namun juga seni dalam menyampaikan perkataan tersebut. Saat menghadapi masalah ataupun persoalan, seringkali kita mudah sekali untuk terpancing akan kemarahan. Namun orang yang berhikmat, dia akan mampu menyampaikan emosi ataupun kekecewaannya dengan cara yang tepat. Kelemah lembutan adalah sebuah kunci sehingga segala pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik kepada orang yang kita tuju. Sebagai contoh, kalau kita orang tua, alangkah baiknya kalau kita menyampaikan pesan didikan kita kepada anak-anak kita dengan kelemah lembutan dibanding dengan kemarahan ataupun dengan kata-kata dengan intonasi tinggi. Ataupun jikalau hari ini kita menjadi seorang atasan, mungkin kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada karyawan kita dengan kata-kata yang lemah lembut dibanding dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata yang penuh dengan kemarahan. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia tidak tegas. Kelemah lembutan justru membawa ketegasan dalam pengajaran kita. Sebagai seorang pemimpin, kelemah lembutan membawa kita kepada tingkat penghormatan yang sesungguhnya. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa kehormatan itu datang dari sebuah ketegasan yang berapi-api. Namun kita lupa bahwa rasa hormat itu bukan dipaksakan. Rasa hormat itu dibangun dari cara kita berbicara dan cara kita memimpin. Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin yang lemah lembut. Dan Tuhan Yesus mendapatkan penghormatan yang besar dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Seseorang yang berhikmat, dia akan berkata-kata dengan kelemah lembutan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang yang berhikmat, tentu dalam hidupnya dia tidak akan selalu ingin menang, melainkan mau mengalah dan cinta damai. Mau mengalah bukanlah sesuatu yang mudah. Karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk menunjukkan eksistensi dan kehebatannya. Saya teringat akan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus untuk belajar mengalah.
Itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saya percaya bahwa pengajaran Rasul Paulus ini tidak serta-merta begitu saja diajarkan, tetapi ada makna yang terkandung di sana. Orang yang mengalah bukan berarti kalah, namun menghindari hal-hal yang tidak penting untuk diperdebatkan. Firman Tuhan itu memang harus kita pegang dengan teguh. Namun bukankah banyak sekali perdebatan yang tidak berujung dan akhirnya berujung kepada perpecahan? Mengalah adalah suatu bentuk sikap kedewasaan kita untuk memilih mana yang prioritas, mana yang terpenting, dan mana yang diutamakan. Seorang yang bijak akan senantiasa berhati-hati dalam berkata-kata dan memahami betul kapan harus berbicara sesuatu yang penting. Selanjutnya, hikmat yang dari atas itu penuh dengan kemurahan hati. Ayat yang ke-17 menuliskan bahwa orang yang memiliki hikmat mau menolong orang lain yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Bukankah itu menjelaskan bahwa hikmat itu bekerja dalam bentuk kasih? Seseorang yang berhikmat akan mendasarkan setiap perkataan dan perbuatannya di dalam kasih. Kemurahan hati hanya dapat didasarkan pada kasih yang sejati. Ingatkah saudara tentang kisah orang Samaria yang baik hati? Orang Samaria tersebut menunjukkan bentuk kasih dan kemurahan hatinya, menembus tembok-tembok perbedaan. Dengan kata lain, orang yang berhikmat akan melihat apa yang Allah lihat dalam diri seseorang dan bukan melihat apa yang dia lihat dalam diri seseorang. Sehingga perkataan yang berhikmat adalah perkataan yang penuh dengan kata-kata yang menolong orang lain, membangun orang lain dalam bentuk dasar kasih. Yang keenam, hikmat yang dari atas itu menyatakan kebenaran. Dalam poin yang keenam ini, Yakobus menuliskannya dengan kata adil dan jujur. Dalam terjemahan NIV atau New International Version dituliskan impartial and sincere atau tidak memihak dan jujur. Bukankah tidak ada yang lebih adil dan jujur selain kebenaran itu sendiri? Benar adalah benar. Tidak ada kebenaran yang abu-abu. Firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Hikmat yang sejati hanya kita dapatkan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Seseorang yang berhikmat mendasarkan setiap perkataannya dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sejati hanya akan Anda temukan di dalam firman Tuhan dan tidak akan Anda temukan di tempat lain. Jikalau mungkin hari-hari ini kita melihat atau mendengar suatu perkataan hikmat yang menurut kita benar, mari kita bersama-sama cek terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan jikalau tidak, mari kita tinggalkan kata-kata hikmat yang seakan-akan dunia pandang itu sebagai hikmat yang sejati. Dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena apapun yang kita katakan adalah sesuatu yang kita percayai. Jika kita percaya kepada firman Tuhan sebagai hikmat yang sebenarnya, maka perkataan kita akan sesuai dengan kebenaran dan mengandung hikmat. Hikmat yang sejati menjadikan kita menjadi pembawa-pembawa damai. Apapun yang kita lakukan dan perkatakan sebenarnya menentukan siapa kita sebenarnya, apakah kita sebagai pembawa damai atau sebaliknya. Orang yang memiliki hikmat akan berkata-kata dengan hikmat, sehingga membawa damai sejahtera bagi orang lain. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran. Sebagai penutup, bukan suatu kebetulan jika nasihat dari Yakobus kepada seluruh suku Israel di perantauan ini diberitakan kepada kita semuanya. Hal ini semata-mata
untuk kita bersama dapat semakin hidup dalam hikmat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Dunia menjadikan kita sebagai tolak ukur dari suatu kebenaran. Orang melihat setiap perkataan dan perbuatan kita. Maka marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Perkataan dan perbuatan yang berhikmat. Yang pertama tadi dikatakan itu murni, penuh damai, lemah lembut, mau mengalah dan cinta damai, murah hati, dan menyatakan hanya kebenaran. Saya berdoa semoga firman Tuhan ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkata-kata dan berperilaku dengan hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini bersama kami boleh dengar. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hikmat yang dari atas, bukan dari dunia ini. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang murni, pribadi-pribadi yang penuh dengan damai, menjadi pembawa damai. Bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Kami mau mengalah dan mencintai damai sejahtera itu. Kami boleh menjadi pribadi yang murah hati. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan hanya kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, bahwa ini akan sangat sulit dilakukan. Tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, kami akan mampu. Dan pada akhirnya nanti, hidup kami akan dilihat oleh banyak orang sebagai suratan Kristus yang terbuka. Orang-orang yang memiliki hikmat dan kebenaran dalam kehidupannya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu kembalikan segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang terbaik daripadanya. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pujian, setiap firman yang sudah kami dengar itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus ajari kami dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan saat ini kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kami. Dan kiranya berkat damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus boleh senantiasa ada dalam hidup kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-berkat-Mu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah online service FJ Pekanbaru pada minggu ini. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah secara online di waktu dan jam yang sama.
Maka dari itu, subscribe channel YouTube IFJF Pekanbaru agar kita semua mendapatkan notifikasi saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram dan Facebook IFJF Pekanbaru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. See you next week and God bless you all.